Halo teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Di sini Anel dan Pala Pak Band lagi dan lagi akan membicarakan mengenai global warming. Karena dampak global warming itu sekarang ini sedang terjadi. Dan sebenarnya kejadian yang terjadi saat sekarang itu adalah sudah diramalkan oleh para ilmuwan itu jauh-jauh hari sudah. Seperti dingin yang terlalu dingin atau membeku seperti di daerah Eropa sana, kemudian ada es kutub yang mencair, kemudian permukaan air laut yang meluap ya, permukaan air laut yang naik. Itulah dampak-dampak dari global warming atau pemanasan global. Jika ada yang bertanya, siapa sih Anel Yang dan apa sih Pala Pak Band? Pada dasarnya Pala Pak Band itu bukan apa-apa, dan Anel Yang pun bukan siapa-siapa. Ngapain sih ibaratnya berbicara mengenai global warming? Siapa Anel Yang? Dia bukan siapa-siapa. Memang benar, saya ini bukan siapa-siapa, akan tapi saya merasa sebagai salah satu penghuni bumi, saya akan menyuarakan ini supaya manusia di permukaan bumi itu memperlakukan bumi itu dengan ramah. Kalau bumi itu diperlakukan dengan ramah, maka bumi pun akan ramah sama kita. Tetapi kalau bumi terus disakiti dan diperlakukan dengan kejam ya, bumi itu sebaliknya akan melakukan manusia dengan tidak ramah dan berlaku kejam, seperti ya banjir bandang, tanah longsor, puting beliung, angin topan, air laut, badai, air laut yang naik, badai, itu semua itu karena perlakuan manusia yang melakukan memperlakukan bumi itu tidak dengan semestinya, seperti hutan-hutan yang beralih fungsi jadi villa, jadi pemukiman, lapangan golf. Itu seharusnya tuh hutan-hutan tuh jangan sampai dialih fungsi, karena hutan itulah dia yang menghasilkan karbon ya. Kalau karbon itu nggak ada ya, bumi kita semakin panas karena ozon di angkasa luar sana itu semakin menipis. Nah, kalau ozon semakin menipis, maka panas matahari semakin menembus bumi ya, tanpa ada tirai. Makanya bumi semakin panas, dan yang panas itulah yang disebut dengan global warming atau pemanasan global. Pemanasan global dampaknya banyak sekali ya, seperti perubahan iklim, cuaca ekstrim, terus apalagi, pokoknya banyak lah. Tapi yang sedang dialami saat sekarang di Indonesia yaitu cuaca yang ekstrim ya. Cuaca ekstrim itu seperti apa? Seperti ya hujan ekstrim, hujan berhari-hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Nah, karena hujan ekstrim maka menimbulkan banjir bandang, tanah longsor. Kemudian panas ekstrim itu seperti apa? Panas yang berlebihan, suhunya mencapai 50 derajat. Itu panas ekstrim, dan itu bisa mengakibatkan banyak kematian tuh. Seperti yang terjadi di India, paling di mana itu, di Filipina pun, negara tetangga kita tuh sudah terjadi itu panas ekstrim tuh, yang disebut dengan heat stroke ya. Itu sudah terjadi
dari tetangga negara kita ya. Jadi jangan menganggap dampak dari pemanasan global atau global warming itu cuma dialami orang-orang yang misalnya di pinggir sungai itu kena banjir, terus di lereng gunung itu terkena longsor, itu tidak. Semua manusia di bumi itu terkena dampak dari global warming atau pemanasan global. Seperti misalnya kan akibat panas ekstrim, misalnya kan mengakibatkan gagal panen. Kalau gagal panen kan otomatis harga pangan mahal. Nah itulah dampaknya, dan itu dirasakan oleh seluruh penduduk bumi, bukan cuma orang yang di pinggir kali. Oh saya merasa aman dari dampak global warming, rumah saya jauh dari kali, dari tebing. Enggak, semua manusia bumi itu terkena dampak dari pemanasan global itu. Nah sekarang yang terjadi misalnya di Jawa Barat tuh banjir yang sampai 2 meter, yang sampai rumahnya tuh tinggal kelihatan atapnya aja. Tuh tanah longsor di Banjarnegara, banjir bandang juga dulu pernah terjadi di Sumatera Barat. Itu ya dampak dari global warming, jangan dikira banjir biasa itu dampak dari global warming. Jadi dampak dari global warming itu sangat merusak ya. Saya melakukan ini loh, mengangkat tema global warming ini dari tahun 2019 ya. Ada video-video saya di YouTube tuh, tapi ya nggak ada yang nonton. Yang nonton paling itu pun belasan kali, itu pun aku yang nonton sendiri. Nggak ada orang yang peduli, orang yang mau nonton. Anehnya itulah masyarakat Indonesia, itulah netizen Indonesia itu seleranya itu selera apa ya? Seleranya itu selera rendahan ya. Kalau ada video yang nggak karuan, murahan, sampah, itu viral kemana-mana. Tapi kalau ada video edukasi, pendidikan tentang bahaya dan dampak dari global itu nggak ada yang nonton. Ini saya marah nih saya sekarang. Karena apa? Karena bangsa Indonesia itu dikasih pengetahuan, pendidikan yang baik itu nggak ada yang peduli itu loh. Saya yang ngomong ini dari tahun 2019 loh, mengenai global warming itu nggak ada yang nonton, yang subscribe pun nggak ada, yang like nggak ada, yang komen pun nggak ada. Ada video-video saya itu di YouTube tuh, lagu saya tuh yang judulnya global warming, yang mengenai dampak dari global warming, yang isinya itu mengenai apa yang terjadi jika terjadi global warming. Itu ada di video itu di YouTube tuh, yang judulnya tuh global warming. Ketik Palapa Aji Band, nanti ada lagu di situ global warming. Itu pun nggak banyak yang nonton. Subscriber saya itu cuma 15. Itu pun dari keluarga saya suruh subscribe. Nggak ada yang peduli dengan pembicaraan mengenai global warming, nggak ada. Tapi ya saya tetap menyuarakan ini karena bagi saya itu bumi itu harus diperlakukan dengan baik. Dan apa sih untuk mencegah global warming yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa itu? Kalau yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa ya mungkin cuma bisa menanam pohon mungkin ya. Kalau ada lahan-lahan kosong, nah tanam pohon lah, mau pohon buah, pohon apa, pokoknya ditanam. Seperti saya itu ada ruang sedikit, saya tanam pohon supaya ya itu kan pohon itu akan menghasilkan apa, zat karbon ya, untuk oksigen di bumi itu. Jadi itulah, mudah-mudahan dengan video ini ada yang nonton dan kemudian menyadari bahwa dampak dari global warming itu tidak hanya dirasakan oleh seseorang ya, tapi dirasakan oleh
seluruh penghuni bumi itu, dampak dari global warming itu. Sebenarnya yang bisa mencegah atau melakukan supaya global warming tidak meningkat itu sebenarnya para pemangku kebijakan ya, seperti bupati, gubernur, presiden, itu yang paling bisa mengubah kebijakan, misalnya hutan-hutan supaya tidak dijadikan alih fungsi, itu mereka itu. Kalau masyarakat biasa ya bisanya cuma ya mungkin menanam pohon itu, kemudian kalau ada terjadi musibah banjir atau apa mungkin bisanya cuma menyumbang, itu aja yang bisa dilakukan oleh masyarakat biasa ini. Tapi aku tetap menyuarakan ini supaya banyak manusia di bumi yang tahu bahwa dampak dari global warming itu sangat merusak, dan bumi itu harus diperlakukan dengan ramah. Karena apa? Kalau bumi diperlakukan dengan ramah ya bumi juga akan ramah pada manusia. Dan ingat ya bahwa bumi itu sebenarnya bukan warisan ya. Bumi adalah titipan ya, titipan anak cucu kita, titipan generasi kita mendatang. Kalau bumi sekarang kita rusak, kita mewariskan bumi yang rusak, anak cucu keturunan kita mengalami penderitaan akibat kelakuan kita ya, kita ikut berdosa loh. Ingat loh, jangan dianggap enteng ini masalah global warming ini. Oke, sekian dulu pembicaraan mengenai global warming. Nanti pun akan tetap saya bikin video lagi ya mengenai global warming ini. Sampai kapanpun ya saya akan tetap menyuarakan tentang global warming. Oke, sekian, terima kasih.